Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rian Fauzi dengan NIM D1B12093, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas dari tes sumatif 2 mata kuliah analisis tanah, jaringan, tanaman, dan pupuk. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pertama. Nah, jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Nah, faktor yang menentukan pendekatan yang dapat menentukan sampling tempat yaitu ada beberapa. Pertama yaitu lokasi dan titik pengambilan sampel, di mana kita harus mengambil sampel di tempat yang menggambarkan kondisi sebenarnya dalam waktu dan tempat tertentu. Kemudian kedua, parameter kualitas tempat, di mana parameter yang sesuai baik itu parameter sekunder dan primer. Kemudian yang ketiga, volume sampel, di mana harus dengan sampel tempat yang berkaitan pada parameter yang akan dilakukan pengujian. Selanjutnya, yang keempat, homogenitas, dilakukan dengan penilaian teknis pengambilan sampel yang kompeten. Kemudian yang kelima, jumlah titik pengambilan sampel. Nah, jumlah titik pengambilan sampel ini yang menentukan tidaknya suatu sampel tempat yang umumnya bergantung dari biaya serta masalah yang dihadapi serta yang ditetapkan. Kemudian yang keenam, frekuensi pengambilan sampel di saat melakukan pengambilan sampel yang tepat dapat mewakili kondisi kualitas sampling tempat. Kemudian poin yang kedua, jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Nah, pendekatan sampling yang sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi yaitu dengan pendekatan secara sampling dengan sistematis pada GIR dari skema pengukuran titik untuk mengambil sampel dari kelompok yang sesuai, di mana GIR diletakkan dengan sedemikian rupa untuk mengambil sampel yang banyak, yang kemudian diamati dari berbagai perwakilan kelompok tempat pengambilan sampel. Kemudian poin yang ketiga, jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Nah, metode estimasi kelimpahan bakteri dan fungi tanah dapat dilakukan dengan memasukkan 5 ml air ke dalam cawan dan menambahkan 0,5 gram tanah segar, kemudian digoyangkan perlahan. Setelah itu, amati plat menggunakan mikroskop di seksi untuk memindai bakteri maupun fungi. Kemudian, buang suspensi dengan mengulangi prosedur sebanyak 3 kali untuk mendapatkan rata-rata, dan kelimpahan pun dapat dinyatakan sebagai jumlah sel per gram dalam sampel tanah. Kemudian lanjut ke poin keempat, jelaskan prinsip dari metode extra Barles, Tullgren, dan Baerman-Funnell. Nah, metode ekstrak Barles dapat dilakukan dengan organisme yang merespon pengurangan kelembaban disebabkan karena meningkatnya suhu di serasah tanah dengan cara bermigrasi yang jatuh melalui kain ke wadah yang menempel di dasar corong yang terisi pengawet. Kemudian metode Baerman-Funnell. Nah, metode ini dilakukan dengan prinsip mobilitas, di mana substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain, kemudian diisi dengan air sehingga sampel terendam untuk kemudian dipisahkan dengan melepas nematoda aktif ke dalam air yang akan berenang melalui filter sehingga mengendap di dasar corong. Setelah itu, nematoda tersebut kemudian dikeluarkan ke wadah penampungan. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Metode ini digunakan yaitu untuk mengambil kelimpahan protozoa dapat dilakukan dengan mengambil sampel protozoa dengan estimasi dari 12 inti tanah
yang disusun dalam lingkaran konsentrasi dari sekitar monolit tunggal pada 3 dan 6 jari-jari dari monolit. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.